Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dalam pertemuan di minggu pertama. Materinya adalah sejarah diplomasi. Semoga suara saya terdengar karena hujannya dari tadi belum selesai. Tapi saya cek rekaman yang tadi agak sedikit berbet, tapi cukup jelas. Semoga yang ini juga jelas. Oke, karena sebelumnya kalian sudah memahami apa sih itu diplomasi ya, paling enggak kalian sudah dapat gambaran lah diplomasi itu apa. Nah, kita masuk ke perkembangan dari diplomasi itu sendiri untuk lebih komprehensif dalam memahami sejujurnya praktek diplomasi dari masa ke masa itu seperti apa sih. Mungkin untuk supaya tidak terlalu panjang, mungkin kita akan bahas sampai di masa pasca Perang Dunia Kedua saja, jadi sampai dengan Perang Dingin. Oke, kita mulai dulu dari negara-negara kuno. Ada beberapa kawasan yang akan dibahas, yaitu Ancient Near East, kemudian Ancient China, Roman Empire, Byzantium, Arab World, dan juga Ancient India. Kita masuk yang pertama adalah Ancient Near East, atau ada yang mengatakan ini adalah West Asia sekarang. Yang terdiri dari negara-negara kalau sekarang ya menjadi Siprus, Irak, Israel, Jordan, Lebanon, Rusia, Syria, dan negara-negara yang ada di sekitar negara-negara tersebut. Adanya praktek diplomasi di era Ancient Near East ini didasari oleh temuan-temuan atau yang pulpen saya mana? Oh ini. Oke. Temuan-temuan ini apa ya namanya ya? Semacam prasasti gitu ya, tapi disebut sebagai ada yang namanya Letters from East Mesopotamia, ada yang mengatakan sebagai Mari Archive, ada yang bernama Armana Letters. Itu semua adalah basic temuan dari negara-negara di Ancient Near East dalam menjelaskan interstate relation di masa itu. Walaupun mungkin bentuknya waktu itu belum state ya, lebih mengarah ke kingdom, tapi ketika diterjemahkan itu menjadi interstate relations-nya mereka. Seperti apa sih konsep diplomasi di Ancient Near East gini ya, atau West Asia kuno? Yang pertama, ada artefak yang menyebutkan dulu prakteknya itu bersifat brotherhood concept. Ini ditemukan dalam sebuah letter ibubu yang menggambarkan the relation between states or maybe kingdom at the time itu lebih mengarah ke hubungan seperti kakak adik. Jadi hubungan kakak adik itu seperti apa sih ya kalau misalkan the other kingdom desire something, maka kingdom yang lain akan memberikan penghormatan atau mengekspresikan bentuk support. Begitu juga sebaliknya ketika sebuah kerajaan itu desire something, maka yang lain juga harus saling menghargai dan menghormati seperti itu. Nah, selain brotherhood concept, ada juga yang disebut sebagai concept of extended family. Jadi masih dalam konteks kekeluargaan. Kalau brotherhood concept ini ditemukan dalam sebuah letter ibubu, bernama letter ibubu. Kalau si concept of extended family ini di dalam Armana Letters. Maksudnya ini adalah ininya loh, bukti temuan sejarahnya. Kemudian kalau kita bicara extended family, jadi masih bersifat konsep yang bersifat kekeluargaan. Dalam arti kalau kita berbicara kekeluargaan, maka family matters lah yang muncul dalam hubungan antar kingdom seperti
greetings antar kerajaan gitu ya. Jadi kalau ada yang sakit diberikan kunjungan, kemudian kalau ada kematian atau pernikahan atau invitation, dia datang memberikan respect gitu, saling memberikan hadiah, kemudian lebih bersifat negosiasinya tuh lebih bersifat persaudaraan, seperti itu. Nah, itulah kemudian, konsep-konsep seperti ini melahirkan, beberapa terminologi yang, relate dengan kondisi Ancient Near East. Seperti yang pertama, ada yang namanya salamun. Salamun ini artinya friendship. Dalam kata lain biasanya juga disebut sebagai ally atau aliansi. Kemudian, saliman lekum. Ini artinya menerima friendship, receiving friendship. Kemudian saliman sakanum. Kalau saliman sakanum ini artinya, sebentar saya agak lupa. Sebentar, saya lupa. Establish friendship. Jadi kalau ini receive friendship, kalau ini establish friendship. Yang terakhir adalah katam napasum, ini baru yang mereject aliansi. Atau mereject friendship itu tadi. Jadi sifatnya lebih ke friendship, kekeluargaan gitu. Bukan bersifat yang peperangan. Although memang pada saat itu mereka ada yang namanya praktek-praktek seperti controlling, competition gitu ya, strategic military cooperation dan sebagainya, tapi kedua konsep inilah yang kemudian mendominasi. Tapi kemudian kalau kita melihat Mesir kuno, ternyata ada praktek diplomasi yang cukup berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya, seperti konsep brotherhood dan konsep extended family. Kalau Mesir pada saat itu ditemukan oleh Brian Cox dan Daniel Gilbert, itu lebih mengarah ke faith-based diplomasi. Jadi lebih ke kepercayaan. Percayaannya terhadap apa? Terhadap dewa-dewanya yang dipercaya pada saat itu. Mereka kan percaya adanya dewa matahari, kemudian dewa badai gitu ya. Jadi tanda-tanda dari para dewa-dewa yang mereka yakini itulah yang kemudian berpengaruh kepada hubungan antar negara di Mesir kuno. Apakah mereka akan maintain peace? Apakah akan meng-create brotherhood gitu ya? It depends on the sign of the god gitu. Jadi dulu itu misalkan hubungan antara Egypt land dan Hethite land itu mereka menunggu tanda-tanda dari matahari, dari badai seperti itu. Dan dewa adalah sumber kekuatan dari faith-based diplomasi ini. Dan jadi itu mempengaruhi bagaimana raja menentukan keputusannya. Itulah sedikit tentang praktek diplomasi di zaman Near East kuno. Berikutnya, kita masuk ke China. Nah, kalau China di zaman dulu dinasti-dinasti kunonya China itu lebih kental ke arah realis dalam arti logika-logika dalam controlling, dominasi, dan berperang itu sudah mendarah daging di Cina. Terbukti bahkan sampai dengan bukan kuno ya, di tahun 1793, di era tahun 1793 ada seorang lord dari British, jadi semacam utusan luar negerinya British bernama Lord Macartney, ya yang paling terkenal waktu itu adalah Foreign Affairs yang paling terkenal, ingin membuka hubungan diplomatik dengan China, but it was refused by China karena China berpikir pada saat itu akan ada tujuan dari si Inggris ini datang adalah untuk menjadi predator di China, dan itu langsung ditolak oleh China. Karena apa? Karena memang basicnya dari zaman kunonya Cina itu lebih menyukai peperangan rather than menjalin hubungan diplomatik pada zaman kerajaan ya. Nah, apa
yang menandai hal-hal tersebut? Kita lihat China pada tahun 656 sebelum Masehi, jadi di era kuno sekali. Eh, Logika yang dipakai adalah logika dominasi. Sehingga praktek-praktek diplomasi yang dilakukan adalah memang ada misi-misi tertentu. Praktek-praktek suap, praktek-praktek aliansi rahasia. Tujuannya adalah untuk melakukan dominasi ini. Kemudian di era peperangan, di era 656 sampai dengan 221 before Christ, Cina mulai merubah birokrasinya. Mereka ada birokrasi terpusat dengan beberapa kawasan teritorial gitu ya, semacam federal seperti itu. Kemudian mereka mulai melakukan penguasaan perdagangan ke luar negeri gitu, dan mulai meningkatkan yang namanya balance of power. Sehingga kalau logika dominasi di sini menguat, kalau di sini logika dominasinya juga cukup kuat. Jadi dia membangun aliansi, tapi dia tahu bahwa aliansi itu tidak akan pernah long last, sehingga aliansi tidak akan pernah bersifat permanen karena dinasti Cina pada saat itu menganggap bahwa yang namanya teman suatu saat bisa jadi enemy. Yang namanya enemy suatu saat pun akan bisa menjadi teman. Sehingga tidak ada teman dan musuh yang bersifat permanen. Selanjutnya kita masuk ke Qin dinasti yaitu 221 before Christ. Di sini tuh nama rajanya waktu itu adalah King Cheng. Nah, si King Cheng ini dia mulai memperkuat kerajaan atau memperkuat dinastinya dengan merubah administratif, mereformasi administratif dan memperkuat ekonominya. Dia mulai meningkatkan lini-lini agriculture-nya supaya dia menjadi kuat. Untuk apa dia memperkuat itu? Supaya kerajaannya itu bisa menciptakan balancing dan juga bisa menjadi memiliki kekuatan yang koersif. Nah, dari sinilah kemudian mereka bisa turn into war. Nah, permasalahannya adalah masyarakat pada Qin dinasti ini atau rakyatnya itu sangat tidak menyukai perang. Sehingga si rajanya King Cheng ini supaya masyarakatnya itu mau ikut berperang, dia mentreatment psikologis masyarakatnya untuk bisa mendefend kerajaan sampai titik penghabisan. Nah, gimana caranya? Mereka menggunakan punish and reward system kepada masyarakatnya. Jadi, bagi yang berani dan berperang sampai bahkan sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai mati, akan diberi penghargaan dan diberi semacam titel pemberani seperti itu. Tapi bagi yang tidak membela kerajaan sedemikian rupa, maka akan ada punishment yang diberikan oleh kerajaan. Nah, bagaimana kemudian sifat peperangan yang terjadi di era Qin dinasti ini? Yang pertama adalah yang namanya militer yang dibentuk itu tidak tertarik untuk melakukan negosiasi dengan dunia luar. Militer dibentuk ya untuk berperang, bukan untuk bernegosiasi. Bahkan pemimpinnya pun tidak tertarik dengan yang namanya diplomatic relation. Bagaimana caranya kemudian Raja Cheng itu memanipulasi musuh dan membuat musuh berada di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dan beberapa hal yang dilakukan selama perang seperti praktek suap supaya mengurangi kos perang dan praktek-praktek kecurangan lainnya. Itu yang dilakukan di era Cina kuno. Berikutnya Yunani kuno. Yunani kuno
Yunani adalah salah satu negara penyumbang praktek diplomasi yang kuat. Banyak bukti-bukti diplomasi itu lahir dari Yunani. Bahkan dari terminologi pun itu juga datangnya dari Yunani. Nah, Yunani itu penyumbang praktek diplomasi paling banyak di era kuno. Ada istilah namanya diplon. Diplon ini itu artinya adalah melipat. Nah, dokumen zaman dulu itu disegel, kemudian disegel pada plat logam, dilipat, kemudian dijahit. Itulah dokumen yang dikirim ke luar negeri ya. Nah, dokumen yang dilipat di logam kemudian dijahit itulah namanya diplomas. Dan di zaman Yunani kuno, siapa yang akan membawa penyampai pesan gitu ya, membawa dokumen dan sebagainya itu dinamakan sebagai herald. Nah, kalau kita kan sekarang punyanya diplomat gitu ya. Tapi di era kuno itu namanya heralds. Nah, heralds ini adalah orang kepercayaan dari ras suci. Dia bertugas sebagai pembawa berita, dia pun juga juru bicara dan melakukan praktek-praktek negosiasi. Nah, karena dia ada di dalam berasal dari ras suci, maka ada pengawasan dari ras suci di atasnya heralds, yaitu adalah Hermes. Dan yang namanya heralds ini memiliki immunity. Immunity dalam arti apa sih? Berarti ketika dia sedang melancarkan tugasnya ke luar negeri, yang namanya heralds, walaupun dia datang ke tanah musuh, maka dia tidak boleh dilukai, tidak boleh diserang. Melukai herald sama saja menciptakan peperangan. Sama halnya dengan diplomat kita sekarang, gitu. Diplomat kita kan punya immunity. Itu tidak boleh diserang di negara lain. Nah, di Yunani, kenapa sih di sana banyak peninggalan-peninggalan praktek diplomasi? Karena mereka memiliki yang namanya city states. Jadi Yunani terbagi menjadi kota-kota kecil yang relation between states inilah yang kemudian banyak praktek-praktek diplomasi lisan maupun tulis. Tapi permasalahannya adalah bangsa Yunani yang sangat mencintai konflik, ya, bangsa Yunani yang sangat cinta perselisihan, kemudian kurang memiliki pemerintahan yang efisien, sehingga akhirnya antar city states ini sering berperang seperti itu. Nah, kalau perang yang paling terkenal kalau di Yunani mungkin kalian sudah tahu gitu ya, itu Peloponnesian War. Itu juga salah satu perang yang di era kuno Yunani. Nah, selain herald ya, karena kita memang Yunani memang banyak praktek diplomasi, Yunani juga memiliki tipe-tipe representatif. Kalau herald ini kan pengirim pesan, tapi ada semacam diplomatnya di zaman dulu. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah angelos atau presbyter. Saya nggak tahu ya how to pronounce, tapi anggaplah bacanya seperti itu. Yang kedua adalah kerix, yang ketiga adalah proxenor. Nah, angelos atau presbyter ini adalah perwakilan yang didapat dari partai politik dan ada pemilihan publik. Nah, biasanya angelos ini digunakan untuk dan juga presbyter digunakan untuk brief dan highly specific mission. Jadi ada khusus misi-misi khusus yang representasinya maka mengirimkan dia. Jadi Yunani ini punya kejelasan gitu loh dalam mengutus siapa sih yang menjadi invoice-nya gitu. Oh, kalau itu based on pemilu atau pemilihan dari partai maka nama representatifnya adalah angelos atau presbyter. Ada juga yang namanya kerix. Kerix ini juga seorang representatif yang mereka punya hak-hak khusus dan spesial dan juga punya keamanan tersendiri. Yang ketiga ada yang namanya proxenor. Nah, ini yang paling tidak official dalam arti dia penduduk biasa,
Dia bersifat informal, dengan secara sukarela dia pergi ke tempat lain untuk mendapatkan informasi, menjalankan perbandingan. Itu namanya proxenos. Nah, karena memang diplomasi secara lisan ataupun tulis itu sering ditemukan di zaman Yunani kuno. Teknik-teknik negosiasi yang dilakukan oleh herald, oleh representatif ini yang kemudian banyak terkenal di Yunani dulu. Dan masih banyak yang dipakai sampai sekarang. Selanjutnya, berbeda dengan Yunani, kerajaan Roma itu justru lebih sedikit dalam perkembangan praktik diplomasi, bahkan bisa dikatakan mereka hampir tidak melaksanakan diplomasi selama Roman Empire ini berkuasa. Malah Roman Empire ini lebih banyak berkontribusinya, kerajaan Romawi itu lebih banyak berkontribusi kepada hukum. Makanya hukum itu istilahnya banyak digunakan dari era Romawi ini. Nah, kenapa kok Romawi ini sedikit sekali menyumbang praktek negosiasi? Karena kerajaan Romawi itu kan besar. Nah, saking luasnya mereka tuh tidak bisa memetakan kemudian mana yang itu masih Romawi, mana yang itu bukan Romawi. Sehingga mereka tidak punya invoice khusus untuk melaksanakan praktek-praktek tersebut. Dan kemudian Romawi ini tidak ada institusi untuk urusan luar negeri. Dan mereka lebih suka untuk berperang. Dalam arti, ini menjadi kelemahannya Roman Empire ya. Dia tidak punya ketertarikan untuk melakukan negosiasi. Dia tidak punya kejelasan dalam menunjuk keterwakilannya. Adapun ketika dia ingin bernegosiasi ketika melawan Sassanid Persians, itu tidak jelas siapa yang harus ditunjuk. Beda dengan si Ancient Greece, mereka rajin perang, tapi mereka tahu siapa yang harus ditunjuk. Kalau Romawi, mereka tidak ada penunjukan yang jelas. Dulu tuh ada namanya legatus, kemudian fetialis, tapi ini tidak memiliki fungsi-fungsi yang kemudian khusus dan ditunjuk secara resmi seperti itu. Nah, ketika Roma mulai menurun kekuatannya, mereka baru melakukan diplomasi, tapi sudah terlambat sehingga kekuasaannya kemudian jatuh ke tangan Romawi Timur atau yang dinamakan Bizantium. Nah, di zaman Bizantium inilah pertama kali terbentuk yang namanya Department of Foreign Affairs. Mulai ada duta besar. Duta besar itu dilatih, dikirim ke luar negeri. Tujuannya untuk membujuk, memberikan bantuan, itulah kemudian baru Bizantium. Roman Empire tidak melakukan itu. Berikutnya kita masuk ke Arab kuno. Kalau Arab kuno, mungkin Arab bukan Arab world bukan berarti sama dengan Islamic world. Tapi yang saya contohkan di sini ini adalah praktik diplomasi di Islamic world yang kebetulan ada di Arab world. Dulu di zaman Rasulullah berbagi yang adanya Dar al-Harb, ada Dar al-Su dan Dar al-Islam. Mungkin yang lebih paham sejarah Islam dari kalian yang biasanya lulusan pondok, mungkin bisa menjelaskan jauh lebih clear daripada saya. Tapi saya mencoba menjelaskan dari apa yang saya dapat, bahwa Dar al-Islam ini adalah wilayah Islam, yang dimana isinya adalah penduduk Muslim, mereka memiliki perdamaian, ketenangan, gitu ya. Negaranya dikuasai oleh Muslim dan perbatasan-perbatasannya juga dengan negara-negara Muslim. Nah, praktek Islam itu dipraktekkan di dalam Dar al-Islam ini. Nah, di sisi lain ada yang namanya Dar al-Harb. Ini disebut sebagai tempat perang. Jadi kalau berperang itu di tanah Dar al-Harb kebanyakan.
Nah, di sini tuh ada hukum Islam tapi tidak dipaksakan. Dalam arti karena memang biasanya, antara negara dari Dar Arhab dan tanah-tanah dan wilayah di Dar al-Islam mereka berperang, banyak negara yang berperang di sini. Nah, kalau Dar al-Su itu, tidak ada hukum Islam, tapi masih punya relasi dengan negara-negara Islam. Mereka punya perjanjian dengan, negara Islam. Jadi ini seperti tempat perjanjian di sini. Nah, kalau zaman dulu ya, untuk, masuk ke Dar al-Islam itu tidak bisa sembarang orang karena memang di sini praktek Islamnya kuat. Sehingga kalau ada orang lain ingin masuk ke Dar al-Islam, itu harus pakai yang namanya aman. Aman ini semacam imam yang melindungi penduduk yang dia itu, punya otoritas dalam, membawa penduduk masuk ke dalam Dar al-Islam. Nah, tapi aman ini ada yang bersifat official, ada yang unofficial. Nah, kalau unofficial, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang, eee, dituakan gitu ya, orang dewasa yang memang sudah dikatakan sebagai aman tapi secara unofficial. Kalau ada non-muslim yang masuk ke Dar al-Islam tidak membawa aman ya, maka akan dieksekusi dan dikembalikan ke perbatasan. Dan biasanya juga ada yang menyebutkan itu harus membayarkan upeti-upeti tertentu. Jadi semacam aman itu kalau di kita sekarang namanya visa. Tapi dulu bedanya aman ini adalah personal, person yang kemudian melindungi penduduk. Nah, oke, kita lihat dari praktek diplomasi yang dilakukan oleh di zaman Rasulullah. Di tahun 662 Masehi, kalau kalian tahu semua pasti ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah perjanjian antara Muslim dan Yahudi yang menentukan hak-hak kaum Muslim dan hak-hak kaum Yahudi. Ini berisi tentang hak-hak orang Muslim dan juga yang non-Muslim. Charter, it's part atau hasil dari negosiasi. Inilah salah satu bukti adanya praktek diplomasi di zaman Rasulullah. Kemudian di tahun 631, Nabi Muhammad menerima delegasi Kristen dari Najran di Madinah. Jadi dari wilayah Najran di Madinah. Mereka melakukan diskusi, konsensus, ada disagreement juga di dalamnya. Yang hasil diskusi itu melahirkan yang namanya Treaty of Najran. Jadi perjanjian ini adalah sebagai guide untuk hubungan diplomatik antara kaum Islam dan negara-negara yang non-Islam di wilayah tersebut. Nah, ini pun juga salah satu bukti bahwa Rasulullah pun melaksanakan diskusi konsensus dengan kaum non-Muslim untuk melahirkan perjanjian supaya ada perdamaian di sana, supaya ada kejelasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga praktek pada dinasti Abbasid dinasti di Baghdad. Jadi ini adalah dinasti di bawah Abbas bin Abdul Muthalib yang praktek diplomasinya kental dilakukan. Seperti di zaman dinasti ini ada yang namanya exchange mission, ada pertukaran misi, kemudian ada utusan yang dikirim secara profesional. Biasanya kalau di zaman dinasti Abbasid ini ada 3 orang yang menjadi utusan dan itu jelas diutusnya. Yang pertama adalah soldier, yang kedua adalah scholar, yang ketiga adalah writer. Jadi tentara, ilmuwan, dan juga penulis. Ini dikirim untuk misi-misi tertentu.
Nah, kalau misalkan mereka bertiga ini dikirim misi tertentu kemudian berhasil melakukan negosiasi, ketika pulang ke Baghdad maka akan diberikan seremonial yang mewah. Tapi kalau eksekusi pengiriman ketiga utusan ini menyebabkan perpecahan perang, maka bahkan mereka bisa dieksekusi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu praktek pengiriman utusan di zaman Abbasid Dinasti. Oke, selanjutnya kita pindah ke India. Hampir sama dengan China, India sangat kental sekali dengan yang namanya war. Jadi India kuno itu logikanya hampir sama dengan Cina kuno, yaitu dominasi, war, koersif, dan seterusnya. Beberapa istilah yang digunakan waktu itu sandi, itu peace, yana, military expedition, yang paling terkenal adalah Vigraha atau war, sama ini negotiation, beda conciliation, dana persuasion, dan the trade of war. Nah, praktek India kuno itu ditemukan dalam sebuah tulisan berjudul Kautilya Arthasastra yang ditulis oleh Kautilya. Kautilya ini adalah seorang kerajaan. Dia bersifat political realis ya, jadi realis banget. Tulisan inilah yang kemudian menjadikan bukti adanya diplomasi di India kuno. Tapi di dalam Kautilya Arthasastra ini lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana seorang raja itu harus bisa menjaga tanahnya. Kemudian bagaimana menjaga dunia. Bagaimana kemudian praktek-praktek politik, ekonomi, diplomasi, dan juga perang. Itu isi dari Kautilya Arthasastra. Nah, dalam konteks diplomasi sendiri, tulisan ini lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana raja itu harus bersifat realis dalam memenangkan kerajaannya. Kemudian di sini tertulis ya, Vigraha best define of interstate relation, war to protect kingdom. Karena bagi mereka diplomasi adalah perang adalah kepanjangan tangan dari diplomasi. Atau diplomasi bahkan adalah kepanjangan tangan dari perang. Diplomasi is just another weapon. Jadi hanya merupakan bagian dari upaya atau senjata lain sebuah kerajaan untuk berhadapan dengan perang. Jadi kalau kita bicara India kuno, world is full of self-interest states. Jadi karena self-interest yang bersifat anarki itulah maka untuk mendapatkan peace maka harus dengan cara berperang. Jadi sangat realis sekali. Dan yang namanya raja itu harus prepare dengan perang, harus memiliki plan untuk menaklukkan, harus bersifat self-interest dalam menentukan kebijakan. Jadi bagi mereka bentuk-bentuk negosiasi itu bentuk-bentuk kelemahan, itu bentuk-bentuk desperate-nya mereka kalau sampai bernegosiasi ya. Jadi kalau raja yang melakukan negosiasi itu berarti raja yang lemah. Nah, sehingga peran diplomat di era India kuno itu sebagai mata-mata dan pengirim pesan, bukan sebagai negosiator seperti yang di Yunani kuno seperti itu. Kemudian ada teori juga bernama Mandala teori, kalau kalian sering dengar adalah the enemy of my enemy is my friend. Jadi kalau kalian punya musuh dan musuhnya punya musuh, maka musuhnya musuh itu adalah teman kalian. Tapi remember, yang namanya king harus tetap bagaimana bisa memaintain realitas dia dalam menjaga kerajaan. Itulah India kuno. Jadi karakteristiknya itu sangat geopolitik sekali, high politik sekali, dan realis sekali. Itulah tadi sedikit kisah tentang yang kuno-kuno. Nah, sekarang kita mulai masuk ke abad pertengahan. Bisa ada yang mengatakan bahwa
eh, abad pertengahan itu abad ke-15. Kemudian abad Renaissance adalah 16 sampai 18. Tapi ada yang mengatakan juga Renaissance ini 15 sampai 17. Tapi kita bahas aja bukan based on tahun, tapi lebih mengarah ke apa temuan-temuan yang terjadi di era tersebut dalam konteks diplomasi. Di abad pertengahan, ya, walaupun ada banyak peperangan, tapi negara-negara di Eropa khususnya di Barat itu mereka lebih disatukan dengan adanya agama, yaitu Kristen. Jadi gereja-gereja itu banyak menyatukan mereka. Dan pada saat itu praktek diplomasi yang dilakukan itu lebih mengarah ke pembawa pesan yang bernama Nuncius. Nah, jadi Nuncius ini tugasnya membawa pesan, menjelaskan keputusan, dia juga punya immunity sama kayak Herald tadi gitu ya, dan diterima dengan seremoni. Nah, jadi dominasi gereja inilah yang kemudian menyebabkan di abad ke-15 ini cukup harmoni walaupun banyak terjadi perang. Nah, ada juga yang namanya procurator di sana. Procurator ini adalah orang dengan surat kuasa. Tapi dia statusnya lebih ke legal person daripada diplomat. Sempat disuruh untuk melakukan negosiasi dan juga punya fungsi representatif, tapi disebutnya pada saat itu bukan diplomat. Karena di era pertengahan ini lebih banyak mengadopsi ya si Roman law atau hukum-hukum sipil yang turunan dari Romawi itu tadi. Nah, berkembang ke era Renaissance abad ke-15 sampai dengan ke-18 ya. Disinilah mulai banyak praktek diplomasi dimulai dari Italia gitu ya, menyebar ke utara dan ke barat Eropa. Dan bentuk-bentuk diplomasi yang terjadi dibuktikan dari beberapa perjanjian yang terbentuk seperti Treaty of Lodi antara Venesia, Milan, Vatikan, Napoli, dan Florencia. Kalian bisa cari tahu sendiri apa itu Treaty of Lodi. Tapi yang menjadi penting di Renaissance ini adalah praktik diplomasinya yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain. Kalau Italia gitu ya, dia lebih suka memperkuat aliansi. Kalau Prancis lebih bersifat diplomasi terbuka. Kalau Spanyol lebih mengarah ke adanya pernikahan politik, penyebaran agama, seperti itu. Tapi ketiga negara yang praktik diplomasinya dominan pada saat era ini, itu sama-sama ingin mengungguli satu sama lain. Sehingga mereka akhirnya pecah perang 30 tahun antara 1618, 1648 yang kemudian berakhir dengan perjanjian Westphalia. Di era Westphalia inilah baru dibangun yang namanya konsep negara bangsa, konsep kedaulatan, kemudian prinsip self-determination, dan prinsip non-intervensi. Barulah muncul yang namanya negara bangsa. Disitulah kemudian praktek diplomasi lebih ketat karena batas-batas itu sudah jelas. Tidak lagi berkaitan dengan church. Jadi sekularisasi di sini terjadi. Sebenarnya sekularisasi dari Renaissance sudah mulai terjadi, tapi setelah adanya Westphalian semakin kuat. Oke, selanjutnya. Nah, masuklah kita ke era yang dinamakan sebagai Old Diplomacy, dimulai dari ke abad 19. Nah, Old Diplomacy ditandai dengan adanya profesionalisme diplomasi. Jadi yang namanya diplomat itu direkrut, kemudian dilatih secara profesional sehingga dia memiliki karir, kemudian memiliki immunity, pokoknya ada hak-hak dan kewajiban yang jelas bagi para diplomat. Nah,
Itulah salah satu penanda munculnya old diplomacy. Kemudian di dalam old diplomacy ini kental dengan yang namanya kongres atau European Concert yang terdiri dari kongres-kongres. Nah, kongres ini dulu atau European Concert ini dilakukan itu karena untuk memaintain harmoni dan perdamaian di Eropa. Jadi karena memang nature-nya masih berperang ya, walaupun sudah ada Westphalia gitu, sudah nation state gitu, tapi karena sifat mereka yang anarkis, sehingga peperangan di Eropa itu masih sering terjadi. Sehingga mereka menggunakan kata concert dari Italia atau concerto itu supaya negara-negara ini acting in a court of harmony, supaya mereka menciptakan perdamaian. Jadi mereka bertemu satu sama lain. Tapi jangan dikira pertemuan dulu di zaman kongres di Eropa itu seperti PBB sekarang gitu ya. Mereka memang mengutus secara official para profesional diplomat ini, tapi bentuk kongresnya itu mereka lebih seperti duduk-duduk sambil minum teh, kemudian ngobrol berhari-hari seperti itu. Nah, kongres ini kemudian melahirkan yang namanya beberapa convention, beberapa act yang kemudian lebih banyak membahas tentang untuk penahanan revolusi Perancis, untuk menjelaskan kejatuhan penguasaan Napoleon, supaya Perancis tahu mana yang menjadi hak dan mana yang bukan menjadi haknya Perancis. Konsep of Europe ini digunakan untuk menjaga keseimbangan di Eropa. Jadi tidak hanya di Wina saja, beberapa kongres lain pun juga dilakukan untuk memaintain perdamaian di Eropa. Ada tahun 1818, ada tahun 1820 di Troppau, 1821 di Laibach, 1822 dan seterusnya. Jadi banyak sekali kongres yang dilakukan. Oke. Nah, kemudian karena memang sifat di old diplomasi atau sifat negara-negara ini masih bersifat high politics, juga balance of power sebagai naturnya bangsa-bangsa Eropa ya. Akhirnya yang namanya perang itu ya tidak terelakkan gitu. Mereka ada praktek diplomasi kental juga di sini karena memang kongres itu terjadi gitu ya. Bentuk-bentuk foreign policy itu juga sudah mulai muncul yang namanya Ministry of External Relations sudah dibentuk oleh Prancis. Jadi beberapa negara itu mulai aware atas terbentuknya institusi-institusi untuk foreign affairs itu di era old diplomacy. Di era ini juga merupakan era kolonialisme di mana negara-negara Eropa pun mulai punya misi-misi untuk menjadi penguasa di kawasan lain di luar Eropa seperti di Asia, di Afrika dan seterusnya. Nah, untuk menjalankan itu kan mereka butuh external person untuk mengokupai negara-negara lain. Nah, itulah konteks dari old diplomacy. Jadi kalau kita menggambarkan situasi era old diplomasi itu kental dengan indikator-indikator berikut. Yang pertama adalah Europe was regarded as the most important continent. Berarti tidak ada perang yang menjadi perang besar kecuali yang terlibat adalah negara-negara Eropa, terutama 5 negara Eropa yang kuat itu Prancis, Italia, Jerman, gitu ya. Kemudian great powers were greater than small powers. More money, more guns. Jadi yang pasti negara-negara yang kuat di Eropa itulah yang kemudian menjadi greater states. Great power had a common responsibility over the smaller power to maintain peace.
membenarkan adanya intervensi dari great power ke small power yang memiliki konflik. Kemudian peace in international order required a professional diplomat. Saya katakan tadi diplomat sudah mulai profesional, punya high standard education, punya experience, punya gaji yang tetap, punya karir, dan sebagainya. Dan yang terakhir, continuous and confidential negotiation. Jadi, yang namanya negosiasi itu bersifat rahasia, tidak ada ikut campur publik, hasilnya itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang sangat membutuhkan pertimbangan dan disusun dengan sangat hati-hati. Itu karakteristik dari old diplomacy. Ini dikeluarkan oleh Harold Neil Colson. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kan pecah perang tuh, pecah perang dunia pertama gitu ya. Perang dunia pertama itu mulai kemudian menandai adanya praktek-praktek diplomasi yang semakin modern. Kemudian Perang Dunia Kedua, muncullah kemudian ada yang namanya transition dari old ke new diplomasi. Nah, pada era transisi ini, ekspansi atau kolonialisme itu terjadi dengan masif dari great powers ke negara-negara yang lainnya seperti Asia dan Afrika. Nah, dalam melakukan kolonialisme itulah mereka bersaing, persaingan kekuatan besar dalam melaksanakan kegiatan penjajahan. Nah, kemudian ditandai juga dengan adanya rapid increase of speed communication. Jadi, metode dulu tuh awalnya itu cuman ada kalau sebelum ada teknologi komunikasi butuh berbulan-bulan untuk menyampaikan pesan ya. Pakai 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 perjalanan darat, perjalanan laut dan seterusnya. Tapi di era ini muncullah yang namanya telegraf, telepon, sehingga bentuk komunikasi itu lebih cepat. Kemudian muncullah US di World War II ya, pada saat itu pengaruh US dalam global affair. Jadi apa sih kemunculan Amerika Serikat ini? Amerika Serikat itu tidak percaya dengan metode diplomasi Eropa yang di zaman old sebelumnya, yang sifatnya itu balance of power, secret diplomasi, aliansi rahasia, high politics, dan seterusnya, yang membuat ketidakpercayaan panas ini hingga turn into war. Nah, Amerika Serikat tidak percaya itu. Di bawah Woodrow Wilson mengeluarkan sebuah pemikiran baru yang dinamakan sebagai New Diplomacy, yang kemudian mengatakan bahwa external affairs itu harus mendukung liberal demokrasi. Mulai harus ada keterbukaan, harus melibatkan publik, dan sebagainya. Itulah transisi yang akhirnya sifat-sifat dari New Diplomacy sangat dipengaruhi oleh si Woodrow Wilson. Akhir Perang Dunia Pertama, terlibatlah Amerika Serikat, mulailah muncul pemikiran liberal, universal value seperti human rights, ya, dan liberal gitu. Kemudian muncullah negara dunia ketiga ya, apalagi setelah WW2 mulai banyak negara dunia ketiga yang mulai merdeka. Akhirnya negara-negara baru merdeka itu menciptakan self determination, adanya collective security, bersifat open diplomasi dan conference diplomasi ini karena ada PBB. Karena ada PBB. Nah, inilah kemudian new diplomasi yang sampai sekarang praktek new diplomasi masih kental dilakukan karena sifatnya lebih terbuka, sifat liberal yang lebih diutamakan kerjasama dan sebagainya. Nah, apa kritiknya ke new diplomasi? Masih ingat bagaimana peran para diplomat saat old diplomasi? Itu mereka betul-betul berdiskusi berhari-hari, mereka betul-betul maintain yang namanya national interest ya. Mereka betul-betul maintain realisme dari negaranya masing-masing, mereka seeking for balance of power, gimana caranya secara strategik membangun aliansi dan sebagainya, itu diplomat dalam old diplomasi. Tapi ketika mereka semua bersifat terbuka,
peace lebih diutamakan rather than war, pemikiran-pikiran Hitler masuk ditambah dengan praktek diplomat secara konferensi dan terbuka, ternyata menuai kritik. Yang pertama adalah the decline of professional diplomacy. Kalau di sini kan sangat kelihatan tuh bagaimana diplomat tuh sangat profesional. Tapi kalau kita lihat bagaimana konferensi-konferensi yang sekarang terjadi, rata-rata diplomat hadir di dalam sebuah sidang, mereka cuma ngomong sekalimat dua kalimat, selesai. Dan sekalimat dua kalimat belum tentu bisa menuangkan the interest of their states ke dalam konferensi tersebut, karena terlalu banyak yang harus berbicara, terlalu banyak yang harus disepakati, dan lebih banyak kesepakatan itu diambil secara general daripada secara spesifik. Beda dengan Congress of Europe yang hasil negosiasinya sangat spesifik sekali, sangat dipertimbangkan sekali, dan sebagainya. Sering muncul misunderstanding, ya karena memang terlalu terbuka gitu ya. Jadi bahasa-bahasa perjanjian pun juga akan sering bias. Kemudian politik domestik versus conference. Ya karena memang sifatnya sudah liberal, jadi bukan lagi national interest, tapi menjadi common interest. Jadi politik domestiknya kemudian lebih sering kali menyesuaikan dengan hasil konferensi tersebut. Itulah yang menjadi kritik, dan juga ruler in foreign policy. Lebih mengarah ke foreign policy itu di-rule oleh satu dua negara yang memiliki peran besar di dalam konferensi ini saja. Tidak bisa dimiliki oleh semua representasi dari negara-negara lain. Oke. Jadi itulah tadi perkembangan dari awal, ya kita tidak bicara kuno dulu ya, kita bicara mulai dari sistem negara bangsa, berubah menjadi abad ke-18 di era Renaissance dan juga Renaissance, kemudian muncul old diplomasi sampai dengan open diplomasi, yaitu liberal, demokrasi, dan seterusnya. Kalau kita lihat pada saat Perang Dunia Kedua, LBB yang kemudian gagal gitu ya, keamanan kolektif yang diiringi dengan balance of power, jadi old diplomasi di sini sangat kental. Pada saat Perang Dingin, apakah masih ada BOP? Masih ada, sangat kental. Tapi multilateralisme ditekankan dengan apa? Dengan BOP yang ada, gitu ya. Waktu itu terbagi dua kubu, US dan aliansinya, USSR dengan aliansinya. Ini juga praktek multilateralisme. Kemudian negara-negara yang baru merdeka, belum gerakan non-blok, dan seterusnya. Ini diplomasi Perang Dingin. Diplomasi pasca Perang Dingin, PBB menguat, isu-isu law politics mulai dibahas. Kalau ini kan sangat high politics sekali. Kalau di ini law politics dan developmental diplomasi, diplomasinya sudah mulai berkembang. Seperti itu. Itu saja, semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan diplomasi, dan bagaimana sejarah mungkin tidak terlalu banyak, tapi semoga bisa membantu kalian dalam memahami perkembangan diplomasi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.